pertama kalinya dalam sejarah. ProShares launch Bitcoin ETF besok tanggal 19 Oktober 2021 di New York Stock Exchange. Dalam ruang lingkup investasi cryptocurrency, banyak banget cara kita untuk berinvestasi di dalamnya, termasuk melakukan pembelian Bitcoin ETF. Jenis investasi yang mungkin asing didengar, tapi sebenarnya sering kali kita lihat di brosur-brosur produk investasi. Nah, buat yang belum tahu apa itu Bitcoin ETF, simak baik-baik ya. ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Fund yang merupakan suatu bentuk investasi publik dengan menggunakan nilai aset dasarnya yang berupa komoditas, saham, atau kombinasi dari aset yang ada. Kalau umumnya yang kita sering dengar namanya reksadana. Bitcoin ETF merupakan dana investasi yang terdiri dari cryptocurrency yang mana dapat melacak nilai Bitcoin dan diperdagangkan di bursa efek. ETF juga memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam Bitcoin tanpa harus melakukan proses yang rumit saat melakukan transaksi jual beli Bitcoin ETF sendiri. Bitcoin ETF juga merupakan instrumen investasi yang mirip dengan saham, yaitu bisa bergerak sesuai dengan harga Bitcoin lainnya. Bitcoin ETF memiliki potensi untuk bisa menghilangkan masalah-masalah keamanan dan instabilitas di market Bitcoin. Investor ETF pun tidak perlu terlalu cemas soal penyimpanan dan keamanan Bitcoin yang kerap seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi investor lainnya. Sebab Bitcoin ETF menambah lapisan insulasi dan keamanan uang investor yang terkait dengan harganya bukan pada aset digital. Hal ini disebabkan karena Bitcoin ETF dikelola oleh perusahaan yang membeli dan menyimpan Bitcoin yang asli. Sehingga investasi Bitcoin ETF menawarkan cara yang lebih aman dan stabil bagi investor untuk bisa merasakan keuntungan market Bitcoin tanpa perlu terjun langsung ke dalam pasar cryptocurrency. Terus, apa efeknya terhadap Bitcoin? Adanya Bitcoin ETF dapat meningkatkan permintaan Bitcoin. Faktor utama yang memungkinkan adanya kenaikan harga Bitcoin adalah bahwa ETF bisa menarik banyak minat investor institusional ke dalam cryptocurrency karena faktor keamanan yang bersifat centralized. Memang banyak perdebatan daripada ahli keuangan atau investasi terkait Bitcoin ETF ini. Mulai dari awal 2018 lalu pun sudah menjadi buah bibir bahwa Bitcoin ETF pasti terjadi. Salah satu perdebatannya adalah dari penulis buku Mastering Bitcoin, Andreas Antonopoulos, yang percaya bahwa Bitcoin ETF akan segera hadir di kalangan masyarakat. Tapi beliau bersikeras bahwa dampak jangka panjang ETF akan lebih banyak resiko dibanding manfaatnya bagi Bitcoin sendiri. CCN.com, salah satu media informasi keuangan, menuliskan dalam beritanya bahwa Andreas Antonopoulos menjelaskan ETF sebagai sebuah dana yang memiliki custodian, menciptakan sebuah instrumen keuangan yang bisa diperdagangkan layaknya saham, tapi saham. Untuk Bitcoin ETF, dana ini akan menyimpan Bitcoin dan menjual kepemilikan saham simpanan Bitcoin tersebut, yang dimana saham ini mewakili harga Bitcoin. Antonopoulos mengakui efek drastis ETF yang pernah diberlakukan pada komoditas lain di masa lalu, biasanya ada peningkatan harga komoditas yang sangat signifikan sebagai akibat diresmikannya ETF. Hal ini terjadi karena peluang ETF membuka pasar lebih lebar, sehingga lebih dapat diakses oleh investor. Akan tetapi, skenario semacam ini meningkatkan resiko manipulasi pasar oleh para market maker seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Para penggiat kripto pasti sudah sering dengar gaungan Bitcoin ETF yang diperkirakan akan mendongkrak harga Bitcoin menuju new all-time high. Tetapi Antonopoulos melihat ETF sebagai sesuatu yang berpotensi buruk dan merusak bagi Bitcoin. Ia menganalisa dampak jangka panjang ETF terhadap Bitcoin bagi dari segi harga, teknologi, maupun filosofi dasarnya. Salah satu alasan Antonopoulos mengira ETF buruk bagi Bitcoin adalah efek pseudo-centralized yang akan terjadi dalam ekosistemnya. Investor yang tidak memiliki private key tidak bisa berpartisipasi dalam proses pemilihan keputusan dalam ekosistem Bitcoin. Malah,
Hak para investor ini akan terpusat di tangan custodian yang memegang private key mereka. Secara jangka panjang, proses pemilihan keputusan di dalam ekosistem Bitcoin akan kehilangan unsur demokrasinya. Dan filosofi dasarnya yaitu decentralized. Ya, walaupun sistem investasi ini membuka kesempatan bagi para investor untuk membeli ETF layaknya saham pada umumnya melalui broker dan diperdagangkan di bursa saham, tapi dalam kasus ini investor tidak memegang atau menyimpan Bitcoin sesungguhnya. Mereka hanya memiliki saham Bitcoin yang disimpan oleh pihak custodian. Skema yang melibatkan custodian ini memungkinkan para pemain pasar untuk memainkan harga Bitcoin tanpa menyimpan Bitcoin aslinya. Jadi, gambaran mudahnya adalah Anda bayar premi dapat polis, dan polis tersebut nggak bisa diklaim selama masa kontrak berlangsung. Jadi menurut Anda lebih baik staking apa beli Bitcoin ETF?